Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan semakin seru membahas mengenai bagaimana penanganan kasus pembunuhan dari Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pak Kudri, itu tadi sudah dijelaskan kendala-kendala yang katanya dialami oleh pihak pengacara Peggy, sehingga kemudian proses atau rencana mengajukan pra-peradilan ini harus tertunda, padahal itu prosedur yang harus ditempuh. Bagaimana ya, Pak Kudri? Saya melihat begini, ada hal masalah internal di kalangan tim itu satu hal ya, itu mestinya bisa diselesaikan ya. Kan bisa dengan kuasa substitusi selesai itu ya, nggak usah harus semuanya orang gitu ya. Nah tapi yang saya menarik ini mungkin Pak Wahyu ya, karena kan kita dengar sendiri bahwa pengacara ini mendapat kesulitan. Padahal kan menurut KUHAP ya kan, itu kan pengacaranya itu setiap saat ya kan. Jadi saya kira benar itu ada kesulitan. Kan begini Pak Wahyu, ini kan sudah mendapat perhatian dari Presiden. Menurut saya ini sangat teguran yang keras loh ya Pak Susno ya. Kalau sampai Presiden membuat pernyataan di publik. Kalau misalnya Presiden punya perhatian, paling dia minta pembantunya tolong ini sampaikan ke Kapolri yang benar tuh, selesaikan pasti gitu. Tapi ini udah selesaikan di ini gitu loh ya. Karena ini kan di masyarakat ini ada logika yang menurut masyarakat, logikanya yang ada di kepolisian ini tidak bisa diterima dengan logikanya publik gitu loh, ya kan, dengan ini. Jadi saya kira ini kan saatnya ini juga karena kepolisian ini kan milik kita bersama gitu ya. Jadi kepolisian itu juga coba lebih lebih transparan ya, mungkin ini bahwa semua apa yang dilakukan kepolisian itu memang benar sudah ini. Misalnya kan begini Pak, ya kan. Mestinya itu kan apakah katakanlah nggak usah diaudit lah, apa dahulu itu sudah sesuai dengan aturan yang aturan mengenai Kapolri itu ya, mengenai manajemen penyidikan gitu ya. Nah memang ini mungkin ya sering diabaikan bahwa ketika sprindik itu turun, kan mestinya menurut SOP itu ya, tim yang ditunjuk itu kan membuat perencanaan penyidikan. Ya, dia akan menentukan bahwa perkara ini pembuktiannya mudah, sedang, dan sulit, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah dibunuh itu kan berembuk. Nah, kita ingat di dalam setiap pembunuhan ya, yang tidak ada saksi dan korban, ya karena pembunuhan pasti korban meninggal, itu kan tidak bisa mengandalkan keterangan saksi aja. Kan mesti diinikan. Kita masih ingat ya beberapa kejadian seperti yang beberapa tahun yang lalu di Bali, yang pembunuhan anak kecil itu ya ternyata kan orang yang terdekat, ya kan, ya karena akhirnya polisi itu ada rasa penasaran, dia membawa anjing pelacak ke rumahnya. Jadi itu ternyata pembunuhnya orang yang terdekat gitu loh. Ya. Nah, misalnya waktu ini ya, kenapa pada waktu itu yang saya katakan tadi TKP-nya itu kan nggak pernah diuji sebenarnya ini kan. Kalau misalnya TKP misalnya itu teruji, ya kan, ya katakan itu kalau katakan barang buktinya itu pada waktu itu nggak terlalu sulit ya, darahnya masih ada, masih ini. Dan anjing pelacak itu bisa ini, anjing pelacak itu dengan bukti misalnya kayak itu, ini kan kepada saksi-saksinya, dia orang diem aja, anjingnya kan nunjukin ke siapa sebenarnya kan berbohong. Jadi saya katakan gini Pak, jadi secara keseluruhan ini ya bahwa hukum itu logis Pak, ya. Jadi ini gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak logis itu akan dipertanyakan sama ini. Jadi saya kira gini Pak, mungkin Pak undanglah ya kita misalnya kita melakukan eksaminasi, tapi jangan hanya semata-mata kepolisian, karena memang ini sekarang kan juga ada instansi yang lain, ya, penuntut umum dan kejaksaan. Saya kira itu ya. Nanti mungkin sebelum Pak Wahyu menanggapi, saya penasaran juga dengan Pak Susno. Kalau soal mencocokkan bagaimana logika polisi seperti yang disampaikan Pak Kudri dengan logika publik nih Pak, ini kan harus ada jawaban ya antara gap tersebut Pak Susno. Nah kalau berdasarkan pengalaman Pak Susno sendiri, pada saat dulu menjadi Kabarreskrim, bagaimana sih sebenarnya prosedur pemeriksaan suatu perkara, apalagi kasus pembunuhan, termasuk juga penyidikan hingga penanganannya? SOP-nya sudah tertuang di dalam Perkap Kapolri 2009 kalau nggak salah ya, lupa saya nomornya, waktu saya itu merumuskannya, saya ingat persis. Persis seperti yang beliau katakan nanti, antara lain ada semua itu. Dan saya yakin ini ada something yang tidak diterapkan untuk penyidikan pertama. Dan itu sudah diaudit oleh beliau ini, oleh Kompolnas bersama dengan tim audit dari Polri. Saya
hormat sekali, senang sekali dengan Polri. Mereka sudah proaktif mengaudit jalannya penyidikan yang terdahulu. Kemudian examination namanya. Kemudian ditambah juga dengan sekarang Polri telah memantau, mengawasi penyidikan yang sedang berjalan sekarang. Karena sekarang kan ada penyidikan untuk yang namanya Peggy. Kan? Nah, Peggy inilah supaya tidak membuat blunder. Sekarang ada dua masalah yang dipertanyakan. Bagaimana penyidikan yang lama sampai dengan ada orang yang dihukum, dipidana seumur hidup, dia mengaku tidak melakukan itu. Nah, ini harus diselidiki. Pengacaranya yang harus berbuat. Apa yang dilakukan pengacara untuk membela orang-orang yang masuk ini? Bukan Polri lagi nih. Ini ranahnya pengacara. Pengacara jangan ribut aja. Anda sudah siap dengan apa namanya PK? Sudah punya bukti baru apa belum? Nah, sama dengan keadilan untuk Peggy. Ini mumpung pengacaranya dengar, ini banyak pengacaranya. Dan juga mumpung Polri dengar, beri kesempatan pengacara Peggy kapanpun dia bertemu dengan Peggy untuk minta tanda tangan surat kuasa. Saya sedih sekali mendengarnya. Sekian lama, udah hampir 1 bulan pengacara belum dapat surat kuasa untuk pra-peradilan. Ini yang nggak beres itu pengacaranya atau polisinya. Ayo, polisi harus jawab. Jangan-jangan pengacaranya yang nggak beres. Sekian lama bekerja, sekian banyak di TV ada terus, akan-akan terus. Kenapa? Beliau ini selaku pengawas Polri dan Polri sendiri memikirkan, menunggu-nunggu kapan pra-peradilan itu supaya ini terbuka. Apakah upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh Polri itu sudah benar apa tidak secara hukum? Dibukanya di mana? Dibukanya di pra-peradilan. Tapi kita nggak sabar. Pengacara si Peggy ini banyak benar kan? Akan. Lama-lama keduluan sama apa namanya sidang materi perkara pokok. Nggak susah kok. Hanya menggugat Polri bahwa apa yang dilakukannya ada upaya paksa terhadap Peggy itu nggak benar. Tidak memenuhi misalnya 2 alat bukti minimal, tidak terpenuhi itu. Nah, maka gugur itu dan terbuka kan. Polri juga senang karena apa? Diuji di pengadilan. Tapi yang kita tunggu-tunggu, publik menunggu. Saya ini publik loh, bukan lagi Polri loh. Rakyat jelata saya ini. Saya tunggu-tunggu pengacaranya kok akan besok akan lama-lama rusakan lagi. Oke, Pak Susno. Mas Yudi, gimana menanggapi hal ini? Tadi problem ataupun kendala yang dialami oleh Mas Yudi dan kawan-kawan ini sudah di-capture ya dan disampaikan di sini, tentu menjadi catatan. Lalu apalagi kemudian Mas Yudi, plannya yang sudah ditata? Betulkah kemudian minggu depan kita akan melihat Mas Yudi dan rekan-rekan akan mengajukan pra-peradilan tersebut? Iya, kita sebenarnya sih secepatnya sih Mbak. Makanya nanti kalaupun kita sudah daftarkan, ya kita juga akan publikasikan lah. Tuh, karena pendaftaran juga ya Sabtu Minggu terkendala, pengadilan juga tutup, gitu kan. Kita emang kemarin ya kalau secara aturan sih ya kita pengacara bisa bertemu dengan klien kapan saja. Cuma kan dalam prakteknya kadang tetap ya seperti itu. Tuh. Tapi tolonglah, ini juga ada dari perhatian kami selaku kuasa hukum untuk mensegerakan melakukan pendaftaran peradilannya. Kapan Mas Yudi rencananya? Karena kalau soal kendala bertemu dengan Peggy ini mungkin akan diupayakan oleh Pak Wahyu ya lewat Kompolnas untuk disampaikan dan di cross check tentang hal itu. Lalu kita masih menunggu nanti bagaimana pendaftaran Sabtu Minggu tutup Pak Susno, kita tunggu waktu lagi. Tapi kapan? Adakah informasinya? Sudahkah dirapatkan Mas Yudi waktu tersebut untuk mendaftarkan pra-peradilan? Kalau kuasa sudah kita dapat Mbak. Kuasa itu sudah dapat kemarin dari kami sore kalau nggak salah. Kita sudah dapat. Makanya sekarang sedang cross check untuk gugatannya saja sih. Kita juga kan ini bukan perkara sembarang, makanya kita harus benar-benar teliti biar tidak ketletot kitanya gitu Mbak. Oke, baik. Pak Wahyu, bagaimana nih kalau tadi kan kita sudah menangkap apa yang menjadi problematika yang katanya dirasakan oleh tim pengacara dari Peggy dan ternyata surat kuasa itu kemudian sudah mendapatkan tanda tangan. Tapi kemudian yang juga ada beberapa poin koreksi menjadi catatan yang perlu juga untuk disampaikan dan diawasi dari pihak kepolisian sendiri, Pak Wahyu. Ya, karena kami sudah komitmen mengawal, kesulitan tentu akan kami dorong ya untuk bisa ada solusinya. Tadi sampaikan Pak Kodri, Pak Susno dan dari publik, saya kira itu masukan untuk Polri. Saya ingin cari catatan Pak Kapolri atensi terhadap ini.
penjelasan dari Pak Kapolda, hampir tiap hari Pak Kapolri menanyakan Pak Kapolda. Jadi sebetulnya yang disampaikan Pak Jokowi itu betul memang itu dalam tanda petik tamparan, tetapi kami dalam tanda petik yaitu catatan dari kami refleksi untuk reminder terus untuk kami. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kodri, audit itu juga akan menemukan kesalahan yang lalu, kemudian jangan sampai terulang. Itu kan tujuannya itu, kan kesalahan itu memang yang salah kan dihukum, tetapi kan tujuan utamanya adalah memperbaiki kesalahan. Tadi kesulitan saya kira pra-peradilan itu kan untuk menguji, kalau nggak salah menguji formal, uji formal kan. Saya kira terhadap upaya paksa dilakukan. Saya kira kalau itu sesegera mungkin agar tidak berlarut, harapan Pak Presiden ini kan sebenarnya menyuarakan suara publik, Pak. Nah, saya kira juga harus kita hormati, kita dorong, kita apresiasi dalam bentuk komitmen. Jadi kalau masing-masing dari kita nggak punya komitmen, kita cuma maju mundur juga nggak ada gunanya. Jadi saya kira kita sama-sama lah Mbak, kita kawal, tapi kita juga mendorong apa kesulitan, kami sesegera mungkin, kami janji Kompolnas akan segera mengkomunikasikan apa betul kesulitan itu, dan jangan sampai kesulitan itu muncul sampai lagi ke publik, maka akan segera kami sampaikan. Apalagi juga didengar oleh saya kira teman-teman di Polda juga mendengar ini, dan saya kira kesulitan itu akan segera teratasi. Saya kira. Oke, kesulitannya sudah mulai bisa dibuka satu persatu di sini. Kita juga masih ingin tahu bagaimana langkah-langkah dari masing-masing pihak tentunya dalam kasus ini. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.